Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita. Tapi sebelum itu kita minggu kemarin sampai di Rohen ya. Rohen selesai. Saya nak sedikit baca tentang Ar-Ruhnul Lughawi, karena untuk minggu kemarin saya kira saya belum menjelaskan secara detail apa itu Ar-Ruhnul Lughawi. Halaman 137 nomor 37. Maknanya yang namanya untuk Ar-Ruhnul Lughawi secara detail. Ar-Ruhnul Lughawi itu adalah bagaimana yang namanya sebab untuk menggadaikan barang di dalam Islam. Sebab untuk menggadaikan barang dia harus hutang. Maknanya kalau tidak hutang penggadaian itu tak sah. Maknanya hutang itu harus ada. Kemudian orang yang menghutangi meminta sebuah jaminan bahwasanya hutangnya itu akan dibayar. Masalahnya apakah diperbolehkan? Sebabnya gadai itu bukan hutang, akan tetapi barang. Wadah. Karena permasalahan ini akan banyak sekali kalau Anda membaca kitab-kitab Syafi'i itu secara mendalam. Masalah ini akan sangat dipermasalahkan di beberapa buku kitab, terutama di kitab Fathul Mu'in. Ketika ada kapal laut atau ship tenggelam, kemudian bukan tenggelam, kemudian diperbolehkan untuk membuang beberapa barang untuk menyelamatkan kapal. Kemudian ada orang cakap, barang siapa yang membuang barangnya, maka saya yang menanggung harga barang itu. Apakah diperbolehkan? Fa'ana dhamin. Apakah diperbolehkan seperti itu? Begitu pula ketika ada seseorang meminjam buku. Dulu kan tak ada IC, sekarang nak pinjam buku di library tinggal IC atau apa. Sekiranya buku tak dikembalikan, orang yang di library itu boleh cari siapa ini orang. Zaman dulu tak ada IC. Terus macam mana? Ketika tidak ada IC, maka orang itu meninggalkan sejumlah uang, yang mana uang ini harganya sama dengan buku tersebut. Sekiranya orang yang meminjam buku tersebut cepat-cepat untuk mengembalikan buku, yang mana buku ini adalah wakaf untuk dibaca, begitu pula orang yang menjaga wakaf buku ini akan cepat-cepat mencari orang yang meninggalkan uang itu, karena dia takut uang ini hilang kemudian dia harus menggantinya. Ini adalah global yang dibilang Ar-Ruhnul Lughawi. Kita baca sedikit. Siapa nak baca? Hah? Siapa? Tak ada? Sila. Nomor 37. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fala yasilu bil aini wala madmunat. Tak ada. Setelah walau itu pasti tan. Walau madmunatan. Kenapa? Di dalam nahwu itu setelah wa in dan walau itu biasanya ada kana. Yani walau madmunatan ay walau kana. Macam itu, tapi kanannya tak disebut. Kenapa? Karena jelas, dia jelas bagi ulama, tak jelas bagi kita. Di situ problemnya. Tapi ingat, setelah walau wa in mansub. Kenapa? Karena setelah walau wa in itu ada kana. Kanannya itu tak disebut. Biasa macam itu. Apa di Alfiyah itu? Wa ba'da in walau wahat fukan apa yator itu. Lupa, saya dulu hafal Alfiyah, tapi sudah karena terlalu banyak. Setelah menikah ini banyak yang hilang sudah.
Kawan saya dulu hafal, alamak. Sekarang lupa, dulu tak hafal, sekarang lupa katanya. Bila nak menghafal? Oke. قال في تحفته لأنه تعالى ذكر المدينة للاسترخاء تلك العين من ثمن المرهون. Kenapa yang namanya gadai harus untuk hutang, harus daripada hutang? Karena Allah menyebutkan gadai di ayat hutang. Yang mana ayat hutang itu adalah ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nanti akhirnya fa in lam tajidu farihanun maqbudah. Kalau tak ada yang tulis, maka farihanun maqbudah. Maka ambillah gadai. Ambillah gadai. Kenapa? Karena gadai ini akan membantu Anda untuk mengambil hutang tersebut. Oh tak, ini kawan saya, ini jangan sekali-kali Anda menghutangi orang, karena ini kawan, ini keluarga. Boleh jadi sebab hutang itu Anda putus perkawanan. Benar. Yang namanya uang tak kenal keluarga, tak kenal kawan. Sudah, kawan pun tulis pakai saksi, keluarga pun tulis pakai saksi. Kalau tak itu Allah sudah cakap tulis. Kalau tak tulis, boleh jadi antara keluarga boleh gaduh. Kalau jadi, berapa banyak saya tengok kawan saya sebab hutang gaduh. Kenapa? Karena itu nanti tak usah, kita ini kawan tak ya. Nanti setelah 1 tahun lupa. Hutang Anda berapa? 10.000 ringgit. Alamak, tak mungkin sebanyak itu. Hutang saya 7.000 ringgit. Tak boleh macam itu. Ketika bergaduh, tak ada bukti. Hakim akan memenangkan yang 7.000 ringgit. Karena 10.000 ringgit itu 7.000 ringgit plus 3.000. Maknanya dua orang sepakat itu 7.000 ringgit. Akhirnya orang yang menghutangi merasa dirugikan. 3.000 ringgit dia tipu saya. Akhirnya apa? Gaduh. Tapi kalau ada resip, 7.000 ringgit, selesai. Ada ada barang gadai, seronok, selesai. Wadah. Listihalati istifa'i tilkal ain min famanil marhun. Kenapa? Dan begitu selain Allah itu menyebutkan rohon itu di Mudayana, begitu pula karena mustahilnya untuk mengambil barang itu dari walistihalati istifa'i tilkal ain min famanil marhun. Tengok, kenapa kok harus hutang? Karena kalau barang tak boleh. Tengok, saya pinjam barang ke Anda, atau saya mengambil barang Anda, atau menggosok barang Anda. Ustaz Zaman ambil saya punya handphone. Tengok, kemudian saya cakap ke Ustaz Zaman, sebelum Anda sudah gosok saya punya handphone, oke. Beri saya uang ini sebagai gadai, atau bukan uang, handphone Anda mana sampai Anda mengembalikan handphone saya. Yang wajib dikembalikan oleh Ustaz Zaman bukan harga handphone saya, akan tetapi handphone saya sendiri. Berbeza dengan hutang, yang wajib dikembalikan Ustaz Zaman ke saya bukan uang yang saya beri, akan tetapi harga uang yang saya beri. Wah, kenapa kok dibilang dia itu mudayanah dan tidak boleh untuk benda, oke? Wadzalika mukhalifun li gharadil rahan, dan itu tidak diperbolehkannya untuk mengambil harga barang itu bertentangan dengan maksud adanya rohan. Karena maksud adanya rohan, bagaimana kita boleh menjual barang gadaian itu yang dari mana uang dari harga gadaian itu boleh kita ambil untuk membayar hutang kita, oke? Sumakola wabihi ulima, ayo. Bukan mak tidak.
Itu sighah mabni lil majhul. I'tada ya'tadu, tidak yu'tadu. Tidak. وتيجا لأخذ رهن من مستعين كتاب موقوف. Oke. Dari situ bisa diketahui bahwa kebatalan sebuah adat yang perbuatan sebuah adat apa? Mengambil gadaian dari orang yang meminjam kitab yang diwakafkan. Kitab yang diwakafkan. Dulu kan ada dari itu kitabnya semua wakaf. Orang nak ambil kitab wakaf tak boleh ambil saja, dia harus, orang yang nadir itu harus cakap apa yang membuat Anda akan mengembalikan kitab wakaf ini. Boleh saja anak ambil kitab itu kemudian Anda lari. Untuk jaminan Anda akan mengembalikan kitab wakaf ini, Anda harus memberi kami rohan. Masalahnya kitab ini bukan hutang, tapi dia itu benda. Nanti dia tidak mengembalikan harga kitab, tapi dia mengembalikan kitab itu sendiri. Ketika masa ini kitab wakaf, Ustaz Zaman ambil kitab ini, dia harus mengembalikan kitab ini. Dia tidak boleh mengembalikan harga kitab ini, karena subhanallah kitab ini kalau hilang saya menangis. Bukan kenapa, bukan harga kitab ini mahal, tak, harganya mungkin sama 50 ringgit, 70 ringgit, tapi di sini banyak tulisan-tulisan. Begitu pula kitab wakaf. Boleh saja saya mewakafkan kitab ini kepada maktabah. Akhirnya di sini ada banyak tulisan saya. Dan para ulama itu biasa macam itu. Para ulama ketika Anda di kitab-kitab wara'aitu bi khatti ba'dil ulama fi kitabihi. Benar. Jadi ulama-ulama tulis macam ini. Tulis macam ini. Nanti orang setelah ulama itu tengok, alamak, ulama ini mentafsirkan kalimat ini dengan seperti ini. Itu boleh untuk dipakai memahami, dan itu tidak bisa dibeli. Paham? Anda beli ini 10 pun, kalimat yang saya tulis tidak akan ada. Dibilang ini hawashi, ini hawashi ini tulisan. Ini hilang, bukan masalah harganya. Harganya tak seberapa, saya boleh beli 10 kitab ini. Akan tetapi isinya, itu tak boleh dibeli. Karena ini adalah akumulasi apa yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Wadah. Dan bila-bila di kitab wakaf itu ada hal seperti itu, saya tak perlu uang Anda. Saya cuma perlu kitab ini. Dan juga bila-bila kitab ini adalah kepunyaan ulama, ini berkah. Beda kitab yang dibeli di kedai baru dan kitab yang sudah dipakai oleh Maulana Fulan, lebih mahal mana? Kenapa? Karena kitab ini dibawa oleh Maulana Fulan, dibawa oleh Habib Fulan, dan setiap hari Maulana Habib itu tengok kitab ini ada berkahnya. Wadah, uang Anda tidak akan bisa mengganti berkah itu. Kertas dan tinta boleh Anda ganti, tapi berkah tak boleh Anda ganti. Wadah, di situ makna. Saya bukannya apa Ustaz Zaman. Saya bukannya apa Ustaz Zaman. Saya kena antum kembalikan kitab saya. Paham? Tak masuk Ustaz Zaman, tak pernah pinjam kitab saya karena saya tak akan beri dia. Kitab saya. Wah, Anda belum pernah tengok saya punya kitab Minhajut Thalibin ya? Alamak, semua kitab orang apa namanya? Orang pegang takut. Alamak, ini hawashi. Saya bilang ini kalau saya cetak boleh jadi kitab. Boleh jadi kitab. Karena saya punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Dulu kitab mahal. Dia ambil kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini benar, kitab Tuhfatul Muhtaj. Tak tahu Tuhfatul Muhtaj? Iya, Tuhfatul Muhtaj 4 jilid. Dia tulis ulang. Benar, dia tulis ulang. Anda tengok, Anda kalau tak paham kitab, ambil kitab tulis ulang, Anda akan paham. Minimal Anda akan hafal. Benar, tengok. Saya tak paham apa namanya? Yaqutun Nafis, ambil Yaqutun Nafis, tulis ulang. Ketika Anda menulis, Anda juga akan baca. Anda insya Allah akan lebih paham untuk memahami Yaqutun Nafis ini. Guru saya ambil kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ini dulu dipakai untuk berfatwa. 4 jilid. Dia ambil,
ditulis. Di buku tulis, dibawa kemana? Mengajar pun sudah paham. Jam ini dia baca. Itu kalau hilang, alamak, boleh diibtihal berdoa dibuat mati itu orangnya. Ayo. Karena bila-bila kadang ketika saya murojaah, saya tak tahu, oh ini apa makna. Saya tengok di kitab lain, oh maknanya ini, saya tulis ini maknanya ini, agar saya tak lupa. Karena kalau saya tak tulis, terlalu banyak kerja, mengurusi istri, mengurusi macam-macam orang, itu buat lupa semua. Lupa. Nanti murojaah lagi, ada yang tak paham lagi. Karena orang setiap, subhanallah, Anda tengok, Anda kalau baca kitab, jangan baca kitab cuma satu kali, baca berkali-kali. Saya Yaqutul Nafis ini ada baca mungkin 4 atau 3 kali. Setiap saya baca, pasti ada yang saya tak tahu. Oh yang ini tak tahu, saya kasih. Nanti baca yang kedua, ada lagi yang tak tahu, saya tahu. Akhirnya kitab ini sudah hal-hal yang tidak saya tahu, sudah saya. Ini kalau hilang menangis saya, karena saya harus mengulang apa yang saya dapatkan. Habib, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di Kitab. Oke, itu zaman dahulu saja kan. Zaman dahulu ilmu itu dihafal. Zaman sekarang ilmu itu di kitab. Nah, ini benar. Ini Habib memang benar seperti itu. Subhanallah, setiap tahun semakin apa? Berkurang. Itu tuh hadis kullu amin turdalu. Setiap generasi, bukan setiap generasi, setiap tahun, benar. Tahun ini akan lebih teruk daripada tahun sebelumnya, dan tahun akan datang akan lebih teruk daripada. Wah, itulah kenapa kok ada yang namanya Ar-Ruhul Lughawi, agar kitab ini dikembalikan, karena kitab ini mauquf, kitab ini diwakafkan. Kitab ini bukan milik saya sebagai nadir, bukan milik Anda. Kitab ini milik Allah. Anda kena kembalikan. Agar Anda kembalikan saat zaman, Anda letak uang di sini. Nanti kalau Anda kembalikan kitab ini, saya akan kembalikan duit Anda. Wadah? Oke. Wabihi ulima butlanu ma'tida min akhdi rohnin min musta'iri kitabin. Problemnya apa? Kitab ini bukan hutang, kitab ini benda. Kitab ini benda. Wabihi sarrohal mawardi. Wabihi sarrohal mawardi. Mawardi ini termasuk di antara muhakkikun fil madzhab Syafi'i, di antaranya ini. Beliau punya kitab namanya apa? Kitabul Mawardi. Namanya Al-Hawil Kabir. Di antara kitab yang referensi di madzhab Syafi'i namanya apa? Al-Hawil Kabir. Imam Mawardi punya kitab tentang politik Islam. Imam Al-Mawardi. Wabihi sarrohal Mawardi. Imam Mawardi punya kitab fikih Syafi'i namanya apa? Al-Hawil Kabir lil Mawardi. Beliau juga punya kitab tentang politik. Apa namanya? Ahkam Sultaniyah. Pernah dengar? Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Mawardi. Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Mawardi ini termasuk kitab dahsyat itu. Sebelum itu ada seorang imam, gurunya Imam Ghazali, namanya Imamul Haramain, Muhammad bin Ali Al-Juwaini. Punya kitab juga tentang politik Islam. Apa namanya? Itu punya Mawardi. Orang sebelumnya punya kitab lebih dahsyat lagi, namanya Ighiyathul Umam fil Diyatil Dulam. Terfamousnya dengan nama Al-Ghiyati. Al-Ghiyati. Kama qala Al-Juwaini fil Ghiyati. Makna Al-Ghiyati. Nama aslinya adalah Ighiyathul Umam fil Diyatil Dulam. Itu kitab legend. Wa ifta'ul Qafal dan fatwanya Qafal. Qafal ini adalah seorang ulama di abad ke-4 Hijriah. Dia adalah salah seorang ulama besar, kepala fuqaha zaman dulu. Di Qafal ini, makna Qafal ini tukang kunci.
tukang perbaiki apa? Kunci apa dibilang? Orang Indonesia cakapnya gembok. Ada kunci itu, ada kunci yang macam pagar itu, dibuka macam itu. Apa namanya? Hah? Ada kunci macam kalau sudah ditekan macam ini, Mangga. apa? Mangga. 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 Kofal ini mangga itu. Maknanya dulu orang ini tukang benarkan apa? Mangga. Pandai. Kemudian dia belajar, tinggalkan itu, belajar fikih. Jadilah famous. Jadilah famous ya. Sampai tapi nama dia sebagai kofal tetap apa namanya? Tetap diguna. Ini namanya Kofal al-Mirwazi. Kofal al-Mirwazi. Wa iftaul kofal bilzumi syartil waqif dzalika wal amal bihi mardudun bi annahu qabla al-ain. Adapun fatwa Imam Kofal dengan diwajibkannya syaratul waqif untuk mengambil gadai dan mengamalkannya tidak diperbolehkan karena ini adalah menggadaikan benda bukan hutang. Summa qala wa qala Subuki wa qala, makna Subuki di sini adalah Tajuddin As-Subuki, sahibu Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami. Tak ada di South Africa, tak belajar Jam'ul Jawami mungkin. Belajarnya apa? Usul Hanafi apa? Usul Syafi'i, betul lah. Usul Syafi'i. Itu bukan usul Syafi'i itu usul Hanafi. Thariqatul Fuqaha. Ini Thariqatul Jama' dengan thariqat yang punyanya siapa namanya? Punyanya Subuki. Saya sudah hatam ini dengan syarahnya Al-Mahalli, namanya Badrut Thaliq fi Syarhi Jam'il Jawami. Saya belajar dengan sekarang jadi wakil beliau, seorang wakil mufti Urdun. Namanya Syekh Ahmad Al-Hasanah. Dulu kami belajar kitab ini hatam dalam 130 kali pertemuan. Bagaimana? 130 kali pertemuan di Urdun 2 tahun hatam. Bila-bila kelas pukul 12 malam, bila-bila kelas. Wa qala Subuki in aradal waqif ar-rahnal lugawi wa huwa an yakunal marhun tadhkiratan li ajri radihi. Adapun Imam Subuki berkata bahwasanya kalau wakif itu menginginkan makna rohnul lugawi ini, rohon itu sebagai rohnul lugawi. Apa itu rohnul lugawi? Dia adalah yang barang gadaian itu hanya sebagai pengingat. Sebagai pengingat, maknanya Anda letak uang Anda sebagai pengingat bahwasanya oh iya, saya letak uang di Habib Ali, saya harus kembalikan kitab wakafnya. Kalau dia kembalikan kitab ini, maka saya akan berikan dia uang. Tadhkirah ini maknanya pengingat. Untuk sekarang apa maknanya? Hah? Bukan. Itu ya deposit ya. Cuma untuk conversation sekarang apa makna tadhkirah? Tiket. Antara masuk mana-mana. Tadhkirah. Jangan pengingat, deposit. Tak cakap pasal itu. Tadhkirah di sini adalah makna fikihnya. Cuma untuk conversation Arab sekarang, tadhkirah ini maknanya tiket. Kalau Anda ke negara Arab, di mana namanya? Di airport, cakap aina tadhkirah, maknanya where your ticket. Kalau tak faham nanti bagi tazkirah. Bagi tazkirah, boleh bagi tazkirah, bagi ceramah nanti Anda bagi ceramah. Itu tazkirah namanya tiket. Saya juga terpanjang bilang tazkirah ya. Mesti Tazkirah mungkin pengingat yang mengingatkan kepada Allah. Boleh makna lugawi. Cuma conversation sekarang tazkirah itu maknanya apa? Tiket. Wa kadza in lam tu'raf lahu iradatun. Begitu pula kalau wakif itu tidak diketahui iradanya. Wa yahmilu wa yuhmalu ala lugawi. Kenapa? Karena kalau ada orang mewakafkan ini, kemudian dia cakap yang meminjam kitab ini kena deposit, maka harus diamalkan. Ada sebuah ibarat tadi di bab wakaf akan saya ajari, dibilang syartul waqif karena si syari'. Oh itu dahsyat itu ibarat. Syartul waqif apa? Karena si syari'. Maknanya kalau wakif, seorang mewakafkan, saya wakafkan rumah ini
hanya untuk yang menginap di sini hanya orang thalabatul ilm. Yang bukan thalabatul ilm tak boleh menginap. Kalau ada thalabatul ilm menginap di situ atau diperbolehkan menginap di situ, maka yang memperbolehkannya melanggar nas dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat itu. Itu ibarat dahsyat sekali itu saya cakap ini. Siapa untung ini ibarat dahsyat sangat ini. Syartul waqif karena syar'i. Nanti akan saya terangkan pasal itu pas ketika mempelajari babul waqf. Di annahu lam yarda bil intifa' bihi illa bi'ta'il akhid wasiqatan tab'athuhu ala i'adatihi. Karena yang namanya wakif tidak meridhoi ada orang yang membaca kitab itu kecuali yang mengambil, yang nak membaca itu atau nak membawa pulang kitab itu memberikan wasiqah, jaminan atau dokumen apapun yang mana jaminan itu akan dipergunakan, akan membuat mensupport dirinya untuk mengembalikan barang tersebut. Wa tudzakiru bihi hatta la yansahu wa in kana thiqatan. Wa tudzakiru, dan mengingatkannya walaupun zaman ini thiqah. Thiqah ini maknanya bukan tukang dusta. Bila-bila ada orang ini terkenal, ini kalau pinjam kitab tak pernah balik lagi. Tak, zaman bukan orang macam itu. Iya, tapi karena dia manusia, dia boleh saja lupa. Tapi kalau uang tak akan lupa. Loh, ini benar memang macam-macam itu. Uang tak akan lupa. Barang orang di dia boleh lupa, tapi barang dia di orang tak mungkin lupa. Sudah akhir zaman, macam itu zaman memang. Oke. Li'annahu ma'adzalika qad yatabata' fi raddihi. Walaupun macam itu, zaman bila-bila sudah letak fulus, sudah letak uang. Tapi nantilah, yatabato, dia melambat-lambatkan nantilah nanti. Kalau zaman melambat-lambatkan saya, bisa takutnya dengan uang zaman nih. Zaman, ambil uang Anda. Mana? Uang yang ada di sini selain mengingatkan zaman akan membuat saya untuk mengkol zaman. Kenapa? Karena uang ini menyebabkan saya mempunyai tanggungan lebih karena saya harus menjaga orang mungkin tak akan rompak kitab, orang akan rompak duit. Di library-nya Habib Ali itu banyak yang letak boleh tak macam itu? Boleh saja. Orang akan rompak library saya. Zaman-zaman ini sebelum jadi problem, lu ambil deh ini katanya. Anda cepat-cepat ambil. Wadah. Bila zaman lupa, saya tak akan lupa. Terus saya akan ingatkan dia. Li annahu yashqu alaihi mura'atul ainil marhuna. Wa idza qulna bihadza, kalau kita membolehkan rohnul lugawi ini, maka syaratnya adalah sampainya harga rohnul lugawi ini harga kitab. Harga kitab ini berapa? Oh, 50 ringgit. Anda harus letak 50 ringgit. Lau amkana bai'uhu ala ma bu'id la yab'atu ala dzalik illa hina idin. Karena dia tidak akan mengembalikan kecuali hari itu, kecuali kalau Anda letak 50 ringgit juga. Inilah yang namanya ar-rohnul lugawi. Ada lagi di babul ba' tadi kita sempat sedikit membaca tentang bai'ul wafa. Bai'ul wafa atau lebih terkenal dengan bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah atau bai'ul wafa itu adalah bagaimana seseorang itu ingin mengambil untung dari perhutangan dan pergadaian. Wadah? Jadi jika seumpamanya zaman punya hutang kepada saya 10.000 ringgit, saya meminta dia sebuah gadai, keretanya dia Aksia, dia akan letak ima Aksia dia atau gram dari Aksia. Intinya saya tidak boleh untuk mengambil manfaat dari kereta itu. Karena kalau saya boleh mengambil manfaat dari keretanya zaman, otomatis hutang yang saya berikan kepada zaman akan memberikan untung kepada saya. Dan di dalam fikih dikatakan kul qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Bahwa riba. Tapi saya tidak akan memberi zaman hutang 10.000 ringgit kecuali zaman menguntungkan saya. Kenapa 10.000? 10.000 saya letak di bank boleh
Boleh apa namanya? Boleh buat saya duit. Tapi saya letak di Anda, apa untung saya? Akhirnya fuqaha membuat sebuah sistem namanya bai'ul uqdah. Macam mana? Macam ini. Habib, saya nak pinjam, saya gadekan kereta saya. Saya tak nak. Oke, macam mana? Oke lah. Jual kereta Anda ke saya 10.000 ringgit. Dengan syarat, kalau Anda kembalikan 10.000 ringgit, saya jual balik kereta Anda. Itu namanya bai'ul uqdah. Ketika zaman jual kereta, gini sih gohnya, saya jual kereta, saya beli kereta Anda 10.000 ringgit dengan syarat kalau Anda punya 10.000 ringgit, saya wajib dan saya bernadar untuk menjual balik kereta Anda. Kopil itu. Karena sudah ada akad jual beli, kereta ini milik saya. Selama dia milik saya boleh pakai, tapi tak boleh saya jual balik. Tapi tak boleh saya jual ke orang lain. Karena syaratnya bila-bila zaman punya 10.000 ringgit dan dia nak beli kereta itu balik, saya harus balikkan. Apa faedahnya buat saya? Faedah saya boleh pakai. Saya nak Grab. Saya nak Grab. Alamak. Mungkin Grab 3 bulan 10.000 ringgit sudah dapat. Wah deh. Nanti bila-bila keluarga saya nak jalan-jalan, saya boleh pakai kereta saya, kereta zaman. Tengok. Di situ saya mempunyai faedah memanfaatkan barang pergadaian. Kalau itu di dalam akad pergadaian tak boleh. Karena memanfaatkan barang gadai menunjukkan saya mengambil manfaat dari hutang tersebut. Dan setiap hutang yang memberi manfaat kepada orang yang menghutangkan uang, riba. Karena yang namanya hutang itu adalah akad tolong-menolong. Ketika hutang itu dikomersilkan, akan berubah bentuk menjadi riba. Itulah yang namanya bai'ul uqdah. Itulah yang namanya bai'ul uqdah. Oke? Yang nak tanya? Maaf Habib, maksudnya Apa? Silakan. maksudnya bai'ul uqdah ni tak dibenarkan. Dibenarkan. Bai'ul uqdah dibenarkan. Yang tak dibenarkan pergadaian yang membuat untung orang yang memberi hutang. Intinya itu, hutang itu tidak boleh menguntungkan orang yang memberikan hutang. Maksudnya Habib macam ni kan? Macam kereta tu dijual Oke? pada harga 10,000. Oke? Lepas tu nanti kalau katakan kereta tu dijual pada Ustaz Zaman, kata contohlah, Okey. pada harga 10,000. Bila Ustaz Zaman nak balik kereta tu, Habib pulangkan balik 10,000 kat dia. Macam tu? Macam ini, Suf, lihat ya, Fatin. Ini kereta Ustaz Zaman. Ya, Dia jual kepada saya 10.000, padahal kereta itu harganya di atas 10,000. 10.000 dengan syarat, Habib, saya jual 10.000 ini dengan syarat. Bila-bila saya punya 10.000, Habib harus jual balik Ke saya. kereta saya. Itu namanya bai'ul uqdah. Secara global seperti itu. Beberapa ulama Hadramut mempunyai karangan pasal itu karena kitab Ikrar bai'ul uqdah ini dia bukan dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Maliki yang diklaim oleh mazhab Syafi'i. Jadi usuluhu Malikiyah, tafri'atuhu Syafi'iyah. Karena itu agak sedikit pelik sedikit para ulama Hadramut bikin karangan pasal itu. Di dalam ada mandumah fi bai'il uqdah 100 bait. Menjelaskan pasal bai'ul uqdah. Dulu saya nak baca itu dengan Mufti Tarim, tapi karena terburu-buru, tak ada waktu, saya kejurdan duluan sebelum sempat baca. Tapi intinya bai'ul uqdah seperti itu. Bai'ul uqdah seperti itu. Itu untuk agar orang itu boleh bergerak. Karena sikit orang nak beli 10.000, siapa nak beli 10.000? Coba sekarang Anda cari kawan Anda yang nak hutangi Anda 10.000 ringgit. Siapa? Jangan 10.000, 500 ringgit. Cari Anda kawan Anda yang boleh beri hutang Anda 500 ringgit. 5 ringgit mungkin. 500 ringgit orang akan berpikir. Betul apa tak? Kenapa? Karena apa saya bilang ya?
tolong menolong sudah sedikit sekarang. Berbeza kalau ya hutangi saya 500 ringgit, nanti bila-bila saya traktir, saya nak belikan Anda nasi lemak lah. Oh benar ya? Iya kan, saya itu punya kedai mamak. Nanti Anda makan di kedai mamak saya bila-bila free. Ini 500 ringgit apa? Karena kenapa? Ada untungnya. Kalau tak ada untungnya orang tak nak. Ini sudah akhir zaman, Memang seperti itu. Akhirnya fuqaha Syafi'iyah buatlah sistem yang namanya bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah. Saya tak tahu di Hanafi macam mana. Macam mana di Hanafi? Tak tahu. Tak tahu lagi. Di awal kitabul bai'. Awal kitabul bai'. Muka surat 128. Faedah tambihun. Tambihun. Ini semuanya tentang bai'ul uhdah. Ada 1 2 3 4 5 6 baris ini tentang bai'ul uhdah. Intinya adalah apa yang saya katakan. Itu adalah mafhum secara global tentang bai'ul uhdah. Banyak orang yang tak membolehkan, ada orang yang membolehkan, tapi intinya seperti itu. Kenapa ada khilaf? Karena bai' ini usuluhu malikiyah. Walakin nafuru'ahu Syafi'iyah. Karena itu sedikit. Karena menurut Syafi'iyah itu ini jangan terkejut. Janji tak wajib ditepati. Yo nanti kalau sudah saya 10.000 jual balik saya, ya. Ambil 10.000 tak nak, saya nak 20.000. Alamak, Anda sudah janji tak wajib ditepati. Menurut Syafi'iyah seperti itu. Menurut Malikiyah janji wajib ditepati. Syafi'iyah kalau nak ditepati bukan janji namanya, tapi nadar. Tapi jangan berjanji tapi nadar. Karena itu kan banyak kan kalau di nak election ada yang namanya manifesto politik. Manifesto, oh, saya kalau Anda vote saya akan buat ini. Ditepati? Tak, betul apa tak? Saya cakap, jangan berjanji, bernadar. Jadi bukan janji politik tapi nazar. Kalau tak tepati ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dahsyat kalau itu. Kalau ada orang berani cakap ke yang naik election dimanapun, jangan janji politik tapi nazar politik. Dahsyat itu. Itu dahsyat. Karena menurut mazhab manapun wajib ditepati itu. Nazar gitu. Wajib ditepati. Apa? Muttafaq alaih. Tapi kalau janji sih kita apa? Mungkin orang boleh mengelak sikit, mengelak situ. Tapi kalau nazar tak boleh. Dan orang dengar nazar itu sedikit berat. Saya bernadar. Dahsyat nih, ya kan? Tapi kalau saya berjanji, biasa. Di Indonesia itu sering macam itu katanya, ada macam berjenaga itu. Katanya banyak emang beberapa janji tak ditepati. Janji kalau saya menang saya akan buat ini buat itu. Banyak ketika sudah jadi biasanya lupa. Allah. Sila baca Babul Qarad 140. Qarad apa itu? Oh sudah buat kita Qarad. Oke. Babul Hajar, oke. Baca Babul Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajru ma lahu al-man'u wa syar'a al-man'u min tasarruf al-qasid li sabab al-qasid. Jangan hijru, tapi hajru. Hati-hati, harokat itu sedikit penting. Jangan cakap al-hajru, itu batu. Al-hajru menghalau, al-hijru pangkuan. Nama Nabi fi hijri. Sayyidina Aisyah pernah cakap, Nabi itu membaca Quran sambil tiduran di
hijri, maknanya di pangkuan. Jadi Rasulullah bersandar di pangkuan Sayyidah Aisyah sambil baca Al-Quran. Jangan anwaul hijri, mungkin macam-macam pangkuan. Orang-orang akan berpikir apa itu. Hajru. Wadah, hajru. Hati-hati. Anwaul hajj bi ithnani ma syuri'a. Bila-bila nanti kalau Anda membaca di depan orang banyak, salah sikit, beberapa guru itu macam suka menegur di depan orang. Kalau bertemu dengan guru macam itu penat bacanya. Benar. Saya sering macam itu, guru-guru saya ketika saya membaca saya salah. Apa? Baca yang benar. Tak boleh baca kah Anda? Malah maksud, iya saya baca dengan benar. Baca dengan benar. Al-hajru. Al-hajru lughatan al-man'u. Hajr secara bahasa maknanya menghalau. Menghalau atau menghalangi, sama ya? Sama, menghalau atau secara bahasa macam itu. Halau mengusir. Halau mengusir. Mengusir ya? Ini bukan mengusir, menghalangi. Jadi orang nak berbuat, stop, tak boleh. Bukan disuruh pergi, tapi di stop. Apa namanya kalau Melayu? Menghalang. Menghimpit. Oh, kalau bahasa Inggeris prohibition. Prohibition. Syar'an al-man'u min tasarrufin khasin bisababin khas. Hajar itu adalah sebuah penghalangan dari akad. Akad tertentu, perbuatan tertentu dengan sebab-sebab tertentu. Jadi sebab tertentu akan menghalangi perbuatan tertentu. Di dalam hajar ini kita akan bahas apa saja perbuatan yang dihalang dan apa saja sebab yang membuat dia terhalang dari perbuatan itu. Tengok. Oke. Jadi bila-bila orang itu nak jual beli, tak sah jual beli. Bukan diusir, pergi. Nah, maknanya berjual beli pun, kalau ada tahu Anda jual beli, bila-bila orang ini akan kembali ke kedai dan mengembalikan barang itu secara paksa. Kenapa? Karena orang ini tidak diperbolehkan untuk jual beli. Kenapa seperti itu? Apa saya cakap? Ada maslahatnya. Ada maslahat. Maslahat ini maslahat bagi budak yang berjual beli atau maslahat bagi orang lain. Contohnya anak kecil. Anak kecil, budak kecil umur 2 tahun, 3 tahun nak jual beli di toko, di kedai, tak akan boleh. Bila-bila ada budak kecil umur 5 tahun bawa uang $500 nak ke apa namanya itu tempat tukar uang itu, money changer, nak tukar uang $500, boleh tak macam itu? Wah deh. Kenapa tidak boleh? Kalau sampai orang di money changer mengambil $500 ini, dia yang salah. Kenapa? Karena ini adalah budak kecil. Kita tidak memperbolehkan dia berjual beli karena untuk kebaikan dia sendiri. Bila-bila ada tidak diperbolehkan jual beli ini untuk kebaikan orang lain. Seperti orang yang bankrupt. Orang yang bankrupt ini dia tidak boleh untuk jual beli. Kenapa? Karena hutangnya dia terlampau banyak. Kalau dia jual beli, otomatis orang-orang yang berhutang ke orang-orang yang menghutangi dia tidak boleh ambil hutangnya. Karena tidak diperbolehkan. Stop. Kita menstop Anda untuk berjual beli agar orang-orang tidak merasa rugi. Tengok. Anwa'ul hajri ithnani. Anwa'ul hajri ithnan. Macam-macam hajar, macam-macam penghalangan di dalam
tasarruf ada dua. Ada hajar yang disyariatkan, yang dibuat untuk kemaslahatan al-mahjur alaihi. Mahjur alaihi ini orang yang dihalangi. Orang yang dihalangi. Wa tahtahu afrad. Wa tahtahu afrad. Dan di bawah orang itu ada, di bawah macam ini ada beberapa orang. Oke, baca nomor 1. هي ثلاثة فقط أحدها ما ذكر هنا ثانيها الحجر على الصغير في غير العبادة Oke. المميز. Masyuri ali maslahatul mahjur alaihi ada 3. Yang pertama, apa yang disebutkan di sini namanya al-hajru alal muflis, orang yang bankrupt, orang yang bankrupt. Yang kedua, al-hajru ala soghiri fi ghairil ibadati minal mumayyiz. Penghalangan dari tasarruf untuk anak kecil di selain ibadat dari anak kecil yang sudah mumayyiz. Tahu mumayyiz? Apa mumayyiz itu? Yang boleh bezakan antara bentuk dan surat. Antara Kiri dan kanan. itu salah satunya. Itu dia yang definisi paling muktamad indah Syafi'iyah. Boleh makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Itu adalah mumayyiz. Sebenarnya itu bukan mumayyiz, itu alamat tamyiz. Karena yang namanya mumayyiz itu sebuah kekuatan di dalam akal yang boleh, dengan kekuatan itu anak kecil itu boleh buat macam itu. Tapi karena kekuatan dalam akal ini tak boleh orang tampak, dibuatlah tanda-tanda yang boleh orang tampak. Maknanya anak kecil tidak boleh berbuat ibadah karena dia tak akan tahu ibadah itu apa kecuali mumayyiz, oke? Kecuali mumayyiz. Begitu pula anak kecil tidak boleh jual beli. Kalau nggak tahu di Malaysia macam mana. Kalau beli yang 20 sen, 30 sen, oke lah. Dibilang apa? Muhakkarat. Anak kecil nak beli 1 ringgit boleh. Macam mana? Ada anak kecil bawa 1 ringgit ke kedai, nak beli gula-gula, boleh tak? 2 ringgit? 5 ringgit? 10 ringgit? Wah deh, tengok hurufnya macam mana. Hurufnya macam mana. Ketika hal itu dianggap besar, maka anak kecil tidak boleh jual beli. Tunggu, kalau nak beli, panggil abangnya atau panggil akaknya untuk membelikan. Anda sendiri tak boleh. Kenapa? Karena Anda ini sangat mudah untuk tertipu. Anda tak tahu apa-apa. Apa ini? Kertas, gula-gula. Ini tak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Padahal ini 100 ringgit. Dia tukar dengan Gula-gula. gula-gula. Oke. Fala tasihhu uquduhu. Maka anak kecil itu tidak sah akadnya. Ya, sila. Wala yakunu qadiyan wala waliyan. Anak kecil tidak boleh menjadi qadhi ataupun wali, Wala dia nikah wala ghairuhu. dan anak kecil tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan atau selainnya. Ayo. Amma ibadatul mumayyiz fatasihhu. Adapun ibadahnya anak kecil yang sudah mumayyiz maka dia sah. Wa kata ibnuhu fi dukhulid dari wa isalil hadiyati idza lam yujarrab alaihi al-ithmu. Begitu pula anak kecil jika dia diberi izin untuk masuk rumah. Jadi tak tahu ya di Malaysia macam mana. Di Hadramut itu saya punya saudara di Hadramut. Jadi jika ketok rumah saudara saya, yang keluar budak anak kecil anak yang masih kecil. Betul. Yang menyuruh saya masuk rumah bukan ayahnya tapi anaknya. Boleh tak saya masuk rumah dengan izin? Boleh tak? Hah? Boleh. Dalam case anak kecil ini tidak pernah berbohong. Ada anak kecil ini setan. Benar. Ada beberapa anak kecil ini setan. Bohong, dia tipu sini, tipu sana. Itu tak boleh. Begitu pula isolul hadiah. Bila-bila ada jiran, ayahnya suruh, Ustaz Zaman ini punya anak kecil namanya Rumi. Dia suruh Rumi untuk hantar sesuatu. Boleh tak? Ini dari ayah saya. Boleh tak? Boleh.
Jika anak kecil ini tidak pernah tak pernah tipu-tipu. Kalau pernah tipu-tipu tak boleh. Konfirmasi dengan ayahnya. Ustaz Zaman, benarkah Anda suruh Rumi hantar ini? Benar. Oke. Kalau pernah berbohong, maka harus call ayahnya. Walahu tamallukul mubahat, dan anak kecil ini boleh memiliki hal-hal yang mubah. Tamallukul mubahat ini macam ini. Anda kalau di Banjaran Titiwangse, Banjaran Titiwangse, kalau Banjaran Titiwangse, di hutan-hutan, orang di hutan kan nak cari kayu bakar macam mana? Pungut aja kan? Ada kayu bakar, masuk. Kayu bakar masuk. Kayu bakar ini milik siapa? Tak ada miliknya. Kayu bakar ini, dia ini mubahat, hal yang mubah. Sesuatu yang mubahat, kalau Anda ambil, Anda masukkan bag Anda, dia sudah menjadi milik Anda. Anak kecil juga macam itu. Anak kecil juga macam itu. Dulu saya masih kecil, saya sering ke tempat-tempat yang banyak pohon. Tengok tak ada yang punya, ada apa namanya, buah-buah. Itu saya ambil sama kawan-kawan. Itu namanya tamallukul mubahat. Tamallukul mubahat. Biasanya ambil itu, ambil air di sungai. Sungai siapa yang milik sungai? Tak ada kan yang milik sungai kan? Oke lah. Ada anak kecil ambil 1 termos air. Sekarang air ini milik siapa? Anak kecil. Itu namanya tamallukul mubahat. Memiliki hal-hal yang mubah. Wa izalatul munkar, dan anak kecil diperbolehkan untuk menghilangkan hal-hal yang mungkar, dan diperbolehkan mewakilkan anak kecil di dalam tafriqatuz zakati wa nahwiha. Tafriqatuz zakat ini membagi uang-uang zakat. Jadi macam ini. Anak kecil, anakku hantar zakat ini ke Naswa ya. Hantar ke Naswa, hantar ke Zaman. Dia sudah menentukan orangnya. Dia cuma tinggal hantar saja. Diperbolehkan macam itu. Idza uyina al-madfu lahu, jika sudah ditentukan. Yang ketiga adalah al-hajar alal majnun fi jami'il asya. Penghalangan untuk orang gila di segala hal, walaupun dia itu ibadah atau muamalat atau wilayah. Ya. Naam, kata-kata naam ini kecuali diperbolehkan bagi orang gila itu tamalluquhu bil istiyat wal ihtitab wa nahwihima. Diperbolehkan orang gila untuk berburu. Subhanallah, ada orang gila di hutan pulang-pulang membawa anak arnab, iya, membawa arnab. Subhanallah, mungkin tengok bawa arnab, bawa menjangan. Ini sudah menjadi milik dia. Menjangan yang macam ini. Rusa. Atau membawa, kalau di Australia membawa kanguru. Jadi dia itu istiyat itu berburu. Karena hewan-hewan yang liar itu tak ada yang memiliki. Dia akan memiliki hewan liar kalau dia menangkapnya atau menembaknya. Subhanallah. Mungkin orang gila ini tengok rusa seronok, dia bergaduh dengan rusa itu. Rusa kalah dia. Alamak, Anda bawa rusa, iya kita nak grill rusa ini. Pada berkiu rusa. Boleh jadi macam itu. Boleh jadi. Wa yastamirru hajrus sabi ilal bulugh wal majnun ilal ifaqah. Dan penghalangan bagi tasarruf ini kepada sobi dan kepada anak kecil dan kepada orang gila akan terus sampai anak kecil itu balik dan orang gila itu sembuh. Orang gila itu sembuh. Fayanfaqu ba'dahuma bila qadin. Maka hajar itu akan hilang tanpa adanya qadi. Karena hajar itu ada tanpa ada qadi, begitu pula akan hilang tanpa ada qadi. Jadi hajar penghalangan untuk kemaslahatan dirinya ada 3. Yang pertama untuk orang yang boros, maaf bisa mungkin salah, orang yang berhutang itu orang yang bankrupt untuk kemaslahatan orang lain. Yang kemaslahatan dia sendiri ada 3. Orang yang boros,
orang gila dan orang anak kecil. Orang boros nanti ada, orang boros tak boleh beli macam-macam. Karena boleh jadi uang 10.000 ringgit boleh habis dalam 1 hari. Tak boleh. Apa? Boros itu mubadir. Dibilang mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syaitan. Kita akan cakap sedikit pasal mubadir sekejap lagi. Ini kalau kata sahwir itu mumayyiz masa? Iya. Cuma mumayyiz itu diperbolehkan ibadat. Ghairu mumayyiz ibadat pun tak boleh. Karena apa ya? Karena itu tidak diperbolehkan anak kecil yang masih kecil yang belum mumayyiz, masih baby umur 2 tahun, 3 tahun, tidak diperbolehkan untuk masuk masjid. Zaman dahulu kan belum ada pampers. Karena boleh jadi kencing di masjid. Sekarang alhamdulillah ada pampers, kencing pun dimanapun tak akan kotori. Dulu nak umur 2 tahun nak kencing macam mana? Tak tahu. Mungkin tengok ini macam tandas mungkin masjidnya, dia kencing di situ. Akhirnya mengotori masjid. Yang sudah mumayyiz, yang sudah tahu kalau nak ke tandas macam mana diperbolehkan masuk masjid. Oke. Anwa'ul hajri itsnan ma syuri'a li maslahatil mahjur alaihi wa tahtahu afrad wa ma syuri'a li maslahati ghairihi wa tahtahu afrad. Aywa, baca nomor 2. Adapun macam yang kedua, yakni yang disyariatkan untuk maslahat selain dia, sebagian ada yang cakap macamnya ada 70. Kelompok yang pertama cuma ada 3, mubadir, majnun sama sobi. Kelompok yang kedua sampai 70. Bal qalat Adro'i latan hasir afrodu masailihi. Adapun Adro'i, dia bercakap bukan cuma 70, malah tak terhingga. Ini mungkin ala nihayah ya ini di fikih ini. Minha madukir huna. Di antaranya apa yang disebut di sini yaitu bankrupt. Orang bankrupt itu dihalang dari tasarruf untuk kemaslahatan orang lain, bukan untuk kemaslahatan dia. Wa minha al-hajru ala rahin fil marhun li haqqil murtahin. Di antaranya adalah seorang yang menggadekan, macam Ustaz Zaman, gadekan kereta Aksia ke saya, tidak diperbolehkan untuk Ustaz Zaman menjual kereta Aksianya. Kenapa? Kalau dia jual kereta Aksianya, saya akan rugi. Anda tidak diperbolehkan, bukan untuk kemaslahatan Anda, tapi kemaslahatan saya. Ayo. Wal hajru ala rafiq fil muamalat di haqqi sayyid. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi hamba sahaya untuk berdagang, untuk berbisnis karena hak sayyidnya. Fatawaqqafa sihhatuha ala idnihi lahu in kana mukallafan rasidan. Dan tidak diperbolehkan bagi sayyid itu, bagi hamba itu, hamba sahaya untuk bermuamalah, bertransaction, kecuali dengan izin sayyidnya kalau hambanya itu mukallafan rasidan. Kalau sayyidnya itu mukallafan rasidan. Amal ibadat fatasihu minhu, walau tidak. Adapun ibadat, seorang hamba tidak memerlukan izin dari sayyidnya untuk beribadah. Kejap lagi, sudah akan saya jelaskan. Fala tasihhu minhu walau biidnihi. Wa minha al-hajru 'alal marid fi ma zada 'ala tulus li haqqil warasa. Dan di antaranya adalah penghalangan bagi orang yang sakit parah dari hartanya. Orang yang sudah sakit parah itu macam mana ya? Sudah tidak berharga lagi harta baginya. Sudah nak mati. Harta buat apa? Akhirnya dia takut. Saya banyak bermaksiat ketika masih hidup. Ini saya ketika anak mati, saya akan sedekahkan semua harta saya. Alamak, Anda ini punya ahli waris. Akhirnya Anda tidak diperbolehkan untuk bertransaksi dengan harta Anda. Walaupun itu harta Anda, ketika Anda sedang sakit parah, bukan karena kemaslahatan Anda, tapi kemaslahatan
ahli waris. Orang kalau sudah sampai derajat itu paling sedikit ya. Dia merasa apa ya? Dulu saya banyak bermaksiat, dulu saya banyak ini. Akhirnya dia takut, dia bersedekah semua hartanya di jalan Allah. Ketika dalam keadaan subhanallah dia sembuh. Macam mana? Maksud Habib sebelum dia bersedekah tu dia gila? Bukan, sakit parah. Oh. Sakit parah, dokter sudah cakap Anda tak akan sembuh, Anda 2 bulan lagi mati. Ya Allah, saya nak mati. Semua harta saya sedekahkan ke Habib Ali. Alhamdulillah. Subhanallah. Sembuh. Habib, saya sembuh. Memang banyak. Subhanallah. Wah deh, itulah yang namanya tak boleh. Memang dari awal. Tengok, ada orang, ini benar, seorang mufti cakap kepada saya, pasal kalimat qobla. Jadi macam ini, seorang kaya ketika sakit mensedekahkan semua hartanya, karena ketika itu ahli warisnya dia tak suka dengan ahli warisnya. Ya ada orang macam itu, karena ahli waris belum tentu anak Anda. Jangan anda kira ahli waris belum tentu anak Anda, mungkin saudara Anda. Orang mungkin tak senang dengan adik-beradiknya. Akhirnya daripada harta saya dimakan adik-beradik saya, lebih elok saya sedekahkan kepada orang lain. Akhirnya dia tulis surat, tulis wasiat. Saya sedekahkan semua harta saya 3 hari sebelum saya mati. 3 hari sebelum saya tengok, ahli warisnya sudah macam mukanya sudah tarik sedap, karena uang ini akan masuk ke sedekah semua. Akhirnya datanglah ke mufti. Tengok, ini macam mana surat wasiat macam ini? Apakah sah? Ini tak sah. Ini yang sah hanya 1/3 saja. Kenapa? Karena dia cakapnya 3 hari sebelum mati, sedangkan dia sudah sakit 1 bulan. Maknanya 3 hari sebelum mati sakitnya sedang teruk-teruknya. Dan ketika orang sakit teruk, yang sah hanya 1/3. Kalau dia cakap 3 hari sebelum dia sakit, semuanya sah. Biasa so, 3 hari sebelum sakit, bukan 3 hari sebelum itu mungkin yang mati alamak saya tersilap. Saya tersilap tulis. Saya tersilap tulis. Karena orang-orang yang ketika dalam keadaan sakit teruk itu subhanallah. Sakit itu tak boleh dibeli. Sehat itu tak boleh dibeli. Benar. Anda tahu yang punya Apple itu namanya siapa? Steve Jobs itu meninggal sebab cancer. Kurang kaya apa? Dia tak boleh sembuhkan dirinya dari cancer. Ada lagi kawannya Steve Jobs meninggal juga karena cancer paru-paru. Dia tak boleh beli apa namanya? Beli sehat tak boleh. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan orang kafir itu pada hari kiamat ketika diazab, laukana lahu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadi bihi min adzabi yaumi idzin ma tuqbila minhu. Sudah tak ada guna lagi. Karena karena terlampau sakit, saumpamanya dia mempunyai seluruh dunia, wa mithluhu ma'ahu, double, seluruh dunia plus seluruh dunia lagi. Seluruh dunia ini 2 kali punya dia akan beri semua. Ini uang saya buat Anda semua, tapi jangan seksa saya. Mata bilang tak akan itu. Karena apa ya? Sakit ini dengan uang Anda akan beli rasa sehat. Benar. Kalau sudah Anda sakit, uang tak ada harga.
Uang tak ada harga. Orang yang sudah sakitnya teruk, dia merasa dengan uangnya dia bersedekah, dia akan sehat. Dan memang ada hadis, dawu mardukum bisedekah. Obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Dia kira dengan banyak sedekah, cepat sembuh. Anda paham ya apa sebuah peribahasa dalam Arab, la yanfa'ul to'um tahtal aqobah. Jadi macam ini. Dulu ada orang punya keledai, dangki. Dangki ini tak pernah diberi makan sampai dangkinya ini kurus. Nya naik, tuannya naik, dagingnya naik. Terus jalannya itu apa? Menanjak. Dangki ini karena kurus tak boleh naik. Kata tuannya, kenapa tak boleh naik? Kata orang, dia ini kurus, dia ini perlu makan. Sayyidnya, tuannya beli makanan yang banyak. Sekarang makan tapi naik. Tak boleh. Kalau Anda nak dia naik, Anda bukan beri makan sekarang, tapi dari dulu Anda beri makan. Sekarang dia makan berapa kilo rumput pun dia tak akan boleh. Karena itu kalau orang sudah dulu tak pernah sedekah, akhirnya Allah beri dia sakit. Sekarang nak sedekah. Oke, tak apa, mungkin akan sedikit meringankan, tapi menghilangkan, saya kira susah. Karena itu, karena sedekah itu rutin. Dia merasa sudah teruk sangat. Ya Allah, saya tak kuat dengan sakit ini. Saya akan sedekahkan semua harta saya. Dia nak, Allah tak nak. Tak boleh, Anda cuma boleh 1/3. Karena 2/3 harta Anda sekarang bukan milik Anda lagi, milik ahli waris Anda. Tengok. Wa minha al-hajru 'alal murtad li haqqil muslimin. Nanti yang diantaranya adalah hajar untuk orang-orang murtad, untuk haknya orang-orang muslim. Karena ketika ada orang muslim kemudian dia murtad, maka hartanya diambil oleh orang muslim semua. Itu dulu. Sekarang terbaliknya, ada orang kafir masuk Islam, hartanya diambil semua. Hartanya diambil semua. Subhanallah, sudah apa ya? Dunia sudah terbalik. Oke, famin afrodil awal, sila. Famin afrodil awal al-hajru malu an sabili wa huwa mubaddiru imani. Dan di antara orang awal ini hajar yang untuk kemaslahatan orang yang dihalang. Siapa? As-Safi. Safi ini apa? Safi ini dia ini mubadir. Dia ini apa? Mubadir. Mubadir ini apa? Mubadir ini, tengok. 3, ka'an yarmihi, baca yang ketiga. Ka'an yarmihi fi bahrin aw nahrin. Tengok. Dia punya uang, tapi apa yang dilakukan dengan uangnya itu? Yarmihi fi bahrin. Buang. Hah? Dalam laut. Kayak Buang nggak laut, dibakar, pokoknya dibuang di laut. Maksudnya dirusak tanpa ada sebab. Dibuang ke laut, ke sungai, disebar, dibakar. Saya pernah dengar katanya ada seorang mafia di daerah Eropa, Amerika Latin sana. Anaknya kedinginan, tak ada gas, dia bakar $2 juta duitnya untuk menghangatkan. Dahsyat sangat, saya bilang ini. 2 juta? $2 juta. Dolar. Untuk Hangatkan anak. menginginkan anaknya. Ini mubadir limalihi. Di antara apa itu mubadir? Mubadir ini maknanya dia ini menghabiskan uang tanpa tujuan yang benar. Di antara tanpa tujuan yang benar itu dia buang. Apakah tujuan adanya uang itu untuk dibuang? Ada orang karena terlalu kaya, dia nyala rokok dengan uang $100. Wah, $100. Alamak, dahsyat sangat ini. Subhanallah.
hal seperti itu akan ditanya pada hari kiamat. Tengok, tanya, kenapa Anda buat macam ini? Anda kira itu uang Anda? Tak, itu uang saya titipkan ke Anda. Kenapa Anda buat itu? Sedangkan banyak orang di kota Anda yang tak boleh makan. Kenapa Anda buat macam itu? Macam mana Anda nak jawab? Karena itu kan banyak orang cakap di hadis Nabi. Cakap orang kaya akan masuk setelah orang miskin 500 tahun. 500 tahun, 500.000 tahun. 500 tahun akhirat. Kenapa? Karena macam itu. Beberapa orang kaya ini kurang sensitif. Ya, kaya sangat. Sampingnya tak boleh makan, ini tak boleh makan. Selama ada tetangga Anda tak boleh makan dan Anda boleh makan, pada hari kiamat akan ditanya, kenapa? Kenapa sampai tetangga Anda tak boleh makan, sedangkan Anda sekali makan 500 ringgit, 1000 ringgit. Tetangga Anda nak makan nasi lemak saja tak boleh. Inilah yang namanya mubadzir. Tengok. Au yudayyi'ahu bihubnin fahish fi muamalatin. Tengok. Atau dia itu menghamburkan uangnya fi hubnin fahish, di dalam tertipu yang teruk. Jadi dia nak beli handphone, harganya berapa? Harganya 1000 ringgit. Dia beli 5.000 ringgit. Itu namanya hubnun fahish. Maknanya Anda tidak boleh bertasarruf, Anda tidak boleh berakad. Uang ini hanya merusak Anda, hanya merusak Anda. Tidak boleh. Kalau nak beli, tengok orang yang boleh memberikan ini. Au yasrifuhu fi muharram. Nah, ini yang perlu. Au yasrifuhu fi muharram. Dia benar, cuma dia uangnya dia itu sering dia pakai di hal-hal yang haram. Pergi ke disco, pergi ke kasino, beli arak, main wanita, semuanya. Akhirnya uang ini memang harganya arak 100 ringgit. Duh, saya tak beli, saya malah beli lebih murah. Tak, Anda mubadzir 5 ringgit. Kenapa? Karena Anda menggunakan uang Anda untuk beli arak, sesuatu yang haram. Kemudian mubadzir ini orang tuanya atau walinya akan cakap ke kodi. Kodi, anak saya mubadzir. Akhirnya kodi tengok, diselidiki, investigation, kemudian benar ternyata anak ini mubadzir. Langsung kodi menghalang dia untuk tasarruf. Sekarang mungkin macam kartu kreditnya itu tak boleh pakai, semua yang di bank di freeze, semua tak boleh. Yang boleh hanya mungkin kodinya hanya beri ke orang tuanya, ini uang untuk beli-beli keperluan dia. Selain itu tak boleh. Selain itu tak boleh. Oke? Jadi hak tu ada pada wali ni. Ada. Kalau hak itu ada pada orang yang mubadzir, dia tak akan tahu. Subhanallah, ada sekarang gaya hidup macam itu, dibilang apa? Hedonisme. Indonesia sering menyebut ini hedon. Yakni apa ya? Macam beli sesuatu yang mestinya macam dibuat jenaka di Indonesia. Harga berapa? Harga 1.000 ringgit. Kan seharusnya ditawar menjadi 800. Ya, 1.000 saya tawar 1.500. Tengok. Dia tawar lebih mahal. Ini 3 benda ini menyebabkan orang itu menjadi orang yang mubadzir. Tapi saya ini bukan apa, tapi memang saya suka sesuatu yang mahal. Beda. Saya suka sesuatu yang mahal. Saya tak suka dengan handphone yang 3310 Nokia apa. Saya kalau beli semuanya harus Apple. Semuanya harus iPhone X. Kalau boleh XYZ saya nak beli semua. Jadi memang dia suka yang mahal. Kereta tak nak kereta aksi. Apa tuh aksi? Dia nak beli sesuatu yang mahal. Apa kereta yang mahal? Jaguar. Ada orang macam itu. Makan tak nak makan yang pasti apa? Dia nak beli sesuatu yang itu bukan mubadzir.
Itu memang stylenya seperti itu. Mubadzir adalah Anda memberi sesuatu yang murah dengan harga, tapi membeli sesuatu yang mahal, bukan? Walaupun dia orang miskin. Tengok. Walaupun dia orang, atau dia nak bersedekah. Saya hanya punya uang 10.000, saya nak sedekahkan 9.900. Bukan mubadzir. Bukan mubadzir. Mubadzir itu kalau Anda membeli sesuatu yang murah dengan harga mahal, atau Anda membeli harga yang murah tapi benda itu haram. Beli dadah, beli apa? Arak. Beli apa lagi? Macam-macam itulah benda-benda yang haram-haram. Oke. Kemudian ketika ingat waman ulima hajrun alaihi ba'da bulughihi fal aslu istishabuhu hatta yagriba ala dhon rusyduhu bil ikhtibar. Barang siapa yang dia itu mahjur alaihi, ada hajar setelah bulugh, maka dia akan tetap hajar sampai dia itu ada exam. Ada exam. Macam mana examnya? Examnya berbeza-beza. Bila-bila orang ini mubadzir, examnya dengan cara menjaga uangnya. Anak kecil tidak boleh bertasarruf sampai dia ada exam. Examnya berbeza. Perempuan examnya tak macam laki-laki. Laki-laki pun examnya tak sama. Bila anak laki ini orang tuanya bisnismen, pedagang, tajir, examnya dia dengan cara dilatih jual beli. Macam mana Anda jual? Ini ada handphone. Coba saya nak tengok macam mana Anda nak jual itu. Boleh tak? Dulu saya umur berapa saya bantu ibu saya, bantu mak saya jual daging kambing itu saya umur 10 tahun. Umur 10 tahun sudah boleh dagang. Orang yang ayahnya itu petani bukan dengan jual beli, tapi dengan menjaga beras. Beras itu kalau terkena air, dia akan rusak. Kalau letak di tempat biasa, boleh tikus, boleh masuk, boleh rusak beras. Kalau dia boleh menjaga beras itu, maknanya dia itu sudah rasyid. Makna rasyid adalah menurut Mu'tamad Syafi'iyah, makna rasyid adalah sholahul mal wa din. Dia boleh berbuat elok di hartanya dan agamanya. Maknanya orang yang boros, orang yang mubadzir, dia boleh kembali bertasarruf dengan dirinya sendiri kalau dia sudah boleh berbuat baik di hartanya dan agamanya. Ini susah. Ini susah. Kadang orang itu boleh berbuat baik di hartanya, tapi mungkin tak boleh berbuat baik di agamanya. Maknanya Masya Allah, dia boleh jaga uangnya, Masya Allah, tapi dia tak sholat, dia tak puasa, dia tak boleh tasawuf, dia tak boleh tasawuf. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dibilang tak ya. Yang penting dia sudah boleh menjaga hartanya, dia sudah boleh bertasarruf sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wabtalul yatama fa'in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwal. Tengok. Kalau dia sudah rusyud, dia sudah yakni wabtalul yatama idza balagun nikah atau hatta balagun nikah. Hatta balagun nikah, kalau hatta idza balagun nikah. Kalau mereka sudah boleh untuk menikah, fa'in anastum minhum rusydan. Kalau mereka sudah boleh menikah, bukan harus menikah, tapi sudah boleh menikah. Maknanya badannya sudah diperbolehkan untuk menikah. Fa'in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian sudah yakin mereka itu rasyid, hantar uang mereka kepada mereka. Rasyid di sini hubungannya dengan harta, bukan dengan agama. Karena itu semua madhab kecuali Syafi'i cakap
takyah, dia oke dalam agamanya, di dalam rosyid ini. Tapi dia oke di dalam hartanya saja. Dan itu adalah pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu adalah pendapat Imam Ghazali. Karena yang namanya rusyud itu hubungannya dengan uang, bukan dengan agama. Walaupun dia tak sholat, walaupun dia kafir, walaupun dia tak puasa, tapi selama dia boleh untuk menjaga uangnya, maka dia boleh bertasarruf sendiri. Dia boleh bertasarruf sendiri. Dan perempuan diuji dia boleh menjaga hartanya bukan dengan berbisnis. Zaman dahulu di Hadramut itu dibilang dengan cara menjaga makanan. Bagaimana letak makanan agar kucing tak ambil. Terus bagaimana cara apa? Dulu kan orang Hadramut kan wanita itu apa? Menenun apa dia? Menjahit. Menjahit. Macam mana Anda kalau nak beli jarum, beli apa? Beli benang, macam mana nanti menjahit macam mana. Kalau dia sudah oke, maknanya anak ini boleh, budak ini boleh jaga harta. Kalau dia sudah boleh jaga harta, uangnya diserahkan kepada dia semua. Berbeza orang yang anaknya petani, anaknya bisnismen, cara examnya berbeza satu sama lain, berbeza satu sama lain. Wa amma man juhila haluhu fal aslu fihi rusyud fa uquduhu sahihah kaman ulima rusyud. Adapun orang yang tidak diketahui halnya maka dia itu rasyid, maka dia itu rasyid. Famin afradil awal al hajru fil mali ala safih. Safih itu apa? Al mubadzir limalihi. Makna mubadzir limalihi dia tadi itu merusak hartanya tanpa ada, menghilangkan hartanya tanpa ada ketentuan yang benar. Ayo. Wa min afradit tani, dari afrad yang kedua, dari orang-orang yang hajar akan tetapi untuk maslahat orang lain adalah al-hajru alal muflis. Penghalangan tasarruf untuk orang-orang yang bankrupt. Untuk orang-orang yang bankrupt. Fi a'yani malihi. Terhadap a'yan malihi ini harta dia yang ada. Bukan dimatihi, bukan tanggungannya, tapi harta dia. Oh, orang muflis, dia punya kereta, dia punya rumah, dia punya kedai. Sudah 3 ini. Nanti kalau dia nak berhutang lagi, tak apa. Tapi 3 ini tidak boleh dia jual. Kenapa? Karena dia sudah bankrupt. Orang-orang yang dulu pernah menghutangi dia nak jual semua harta ini untuk mengambil uangnya. Tengok, apa itu orang muflis? Orang muflis adalah orang yang zada dainuhul hal. Hutangnya yang sudah jatuh tempo, apa dibilang? Hutang yang sudah wajib bayar, bukan hutang yang nak wajib dibayar. Hutang yang sudah wajib bayar, yang lazim. Sedangkan kita sudah tengok apa itu makna dainul lazim kemarin kan? Maknanya dain yang lazim, yang sudah wajib bayar untuk adami atas hartanya sudah adil. Tengok, seseorang yang muflis adalah orang yang hutangnya, tengok, hutangnya ini sudah wajib bayar, dan hutangnya ini lazim, dan hutangnya ini untuk orang, bukan untuk Allah, melebihi hartanya. Maknanya hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Itulah yang namanya orang bankrupt. Ini kalau di dunia, di akhirat orang bankrupt bukan ini. Menurut Nabi, orang bankrupt itu di akhirat adalah orang yang bawa amal banyak, kemudian dia banyak dolimin orang, diambil sikit sampai amal perbuatannya habis. Tapi dosanya dia masih banyak, akhirnya dosanya orang diletak ke dia, akhirnya dia masuk neraka. Itu yang namanya bankrupt. Tapi bankrupt di dunia adalah orang yang hutangnya yang sudah wajib bayar untuk manusia lebih banyak daripada hartanya. Oke? Oh, saya ini punya hutang banyak.
tapi bukan hutang untuk manusia, untuk Allah. Macam apa? Kafaroh wa zakat. Kafaroh ini punya banyak kafaroh saya sampai ribuan. Tidak ada hajat karena kafaroh ini hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, hutang saya tidak lebih banyak daripada harta saya, sama. Harta saya 10.000 ringgit, saya 10.000 ringgit. Tak dihajar. Dan hajar untuk orang bankrupt ini harus atas berdasarkan permintaan orang-orang yang mempunyai hutang kepada dia. Oke, suratul hajar ala safi. سورة الحج على السفيه سورة الحج على السفيه أن يبذر عمر لماله بعد رشده فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. Lihat tengok an yubadzira amrun limalihi. Amr itu memubadzirkan hartanya setelah dia rusyud. Setelah balik rusyud, masya Allah, tiba-tiba kawannya tak elok, dia mubadzir hartanya, masuk disko, ke kasino. Kemudian hakim cakap, saya menghalang Amr untuk bertransaksi di uangnya. Suratul hajar alal muflis, gambaran hajar terhadap orang yang bankrupt. Ayo. سورة الحج على المفلس أن يكون لزيد على عمر 1000 دينار دينا حالة لازمة زائدة على ماله فيطلب زيد أو أمر أو هما من الحاكم الحجر على عمر فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في أعيان ماله. Hendaknya contohnya hajar atas orang yang bankrupt. Zaidan itu menghutangi Amr 1000 dinar dainan halal. Den yang sudah jatuh tempo, sudah wajib dibayar, yang mana den itu lazim dan hartanya Amr lebih sedikit daripada hutangnya dia. Kemudian Zaid atau Amr meminta, atau dua-duanya, boleh Zaid, boleh Amr, atau dua-duanya meminta kepada hakim agar Amr itu dihajar. Kemudian hakim cakap, mana tu amron minat tasarruf fi a'yan. Aku menghalang Amr untuk tasarruf, untuk bertransaksi di a'yan mali. Ketika itu maka Amr tidak akan diperbolehkan untuk bertasarruf di benda yang sudah dia punya. Tapi kalau dia nak beli dengan zimahnya, oh saya nak beli ini berhutang, tak apa. Tapi rumahnya dia, kereta dia, dan handphone dia, dan harta-harta yang sudah dia punya tak boleh dijual. Tak boleh dijual. Itulah yang namanya al-hajar. Dia nak tanya? Insyaallah minggu depan kita akan baca as-sulhu. Sulhu ini perdamaian. Dan nanti mungkin kalau saya nak cakap pasal di sini biasanya dibilang ada bab untuk membangun apa ya? Dibilang ar-raushan. Raushan ini nanti akan saya jelaskan macam membangun di level 2, ambil sikit dari jalan. Ambil sikit dari jalan. Insyaallah. Saya tanya lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.